Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Giarti dalam Impact Kids hari ini. Ya, sebelum kita mengawali hari kita, mari kita bersama-sama diberkati dengan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Dan saat ini kami rindu diberkati dengan firman-Mu. Kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa yang kamu pikirkan ketika kamu melihat seorang bayi? Apa yang menjadi makanan utama seorang bayi? Ya, seorang bayi tentu saja memerlukan air susu ibu sebagai makanan utamanya, supaya dia dapat terus bertumbuh dan menjadi besar, menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, dan akhirnya menjadi dewasa. Tetapi pada awalnya ketika dia menjadi seorang bayi, makanan yang diperlukan adalah tentu saja air susu ibu. Nah, pada hari ini Rasul Petrus menasihatkan kepada kita juga bahwa kita harus menjadi sama seperti seorang bayi yang selalu ingin akan air susu yang murni. Hal itu dikatakannya di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Kita akan membaca bersama-sama dari 1 Petrus pasal 2 ayat 2 ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Sekali lagi, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Rasul Petrus menasihatkan kepada kita sekalian supaya kita dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita menjadi sama seperti seorang bayi yang baru lahir yang selalu ingin. Kata selalu ingin menunjukkan bahwa ada kerinduan yang dalam, ada rasa haus yang begitu mendalam akan firman Tuhan. Ya, di sini air susu digambarkan sebagai firman Tuhan. Air susu sebagai makanan utama seorang bayi, maka firman Tuhan menjadi makanan utama bagi kerohanian kita. Sehingga kita bersama-sama dapat mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian kita. Penting sekali bagi kita untuk memperhatikan pertumbuhan kerohanian kita. Nah, dengan cara apakah itu? Ya tentu saja kita harus dengan setia membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam hidup kita sebagai pedoman bagi hidup kita. Dan firman Tuhan juga merupakan makanan bagi rohani kita, sehingga kita dapat mengalami pertumbuhan rohani kita. Kita dapat terus mengalami pertumbuhan di dalam iman kita, sehingga kita setiap hari terus berpengalaman dengan firman-Nya. Ketika kita berpengalaman dengan firman Tuhan, tentu saja kita juga akan berpengalaman dengan Tuhan itu secara pribadi di dalam hidup kita. Kita harus mengalami bagaimana Tuhan itu maha kuasa. Kita harus mengalami bagaimana Tuhan itu maha hadir. Kita harus mengalami bagaimana Tuhan itu maha kasih. Dan kita harus mengalami bagaimana Tuhan itu penolong bagi hidup kita. Dan ketika kita terus merenungkan firman Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan terus berpengalaman juga dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu anak-anak yang dikasihi Tuhan, sediakanlah waktu bagi kamu untuk kamu terus membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan itu yang akan menjadi makanan bagi rohani kamu, sehingga kamu dapat terus bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam. Sediakan waktu setiap hari untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dan terlebih daripada itu, lakukanlah firman itu di dalam hidup kita setiap hari. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan itu, maka kita akan berpengalaman dengannya.
Dan ketika kita berpengalaman dengan firman itu, maka kita berpengalaman dengan Tuhan. Dan ketika kita berpengalaman dengan Tuhan, maka kita akan mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian kita. Mari terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan mari kita terus belajar firman Tuhan dengan setia. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang sudah mengingatkan kami untuk kami senantiasa bertumbuh dalam iman kami dan pengenalan kami akan Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa atas firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai bertemu kembali dalam Impact Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.